Baik, untuk bagian yang kedua ini, kita akan coba mengedit ya salah satu klip yang saya punya. Ya, saya punya klip video atau footage yang diambil dari kamera A7S Mark III ya, yaitu video hmm, klip 1 sampai klip 4. Ini adalah video wedding ya. Nah, namun di sini tidak bisa saya play langsung karena tidak ada decodernya. Saya harus menggunakan DaVinci Resolve-nya langsung untuk membuka video ini ya. Oke, sekedar informasi saja bahwa video yang diambil ini menggunakan picture profile ya, menggunakan S-Log3 gitu. Supaya apa? Menggunakan S-Log3 ya, supaya file video yang kita miliki itu lebih mudah diedit dan range warnanya itu banyak ya, luas range-nya itu. Artinya kita bisa menambah, mengurangi semua komponen warna yang ada di video itu. Misalkan saturasinya, white balance-nya, kontrasnya, ya, dan lain sebagainya itu bisa lebih luas. Mau dinaikkan, mau diturunkan, itu bisa lebih luas. Berbeda kalau file videonya itu tidak menggunakan picture profile atau S-Log ya kalau di Sony. Kalau tidak menggunakan S-Log, nanti videonya itu hasilnya itu memang sudah bagus ya. Sudah disetting bagus. Kalau bahasa kitanya itu sudah dibakar ya. Si videonya sudah diproses sedemikian rupa oleh si kameranya. Memang bagus hasilnya, warnanya sudah ada, kontrasnya sudah ada, white balance-nya sudah ada ya. Tapi kelemahannya adalah video tersebut sangat sulit untuk diganti-ganti warnanya, dimodifikasi warnanya. Ketika kita ingin menambahkan saturasi, kita ingin mengurangi saturasi, itu sangat terbatas sekali range-nya ya. Cakupannya atau luas warnanya itu akan sangat terbatas sekali. Berbeda kalau kita menggunakan S-Log ya, atau kita sebutlah picture profile ya. Kalau A7S III itu yang menggunakan S-Log3 ya, sama seperti Sony A6400 ya, itu menggunakan S-Log3 atau S-Log3. Ya, kita buka DaVinci Resolve-nya sini. Nah, di sini kita menggunakan menu media di sini ya, bawah. Lalu kita cari file yang kita miliki ini dengan diklik media storage ini ya. Media storage-nya kita klik, lalu cari filenya di mana. Saya tadi menyimpannya di sini. Nah, ini filenya. Ya, ini filenya seperti ini. Jadi, ciri khas dari file S-Log itu adalah warnanya itu flat ya, datar. Seperti ini. Jadi warna merahnya, warna hijaunya itu warna-warnanya itu tidak muncul ya. Jadi masih sangat-sangat flat. Seperti ini ciri khas dari video-video yang diambil dengan format S-Log ya. Seperti ini. Jadi warna-warnanya itu datar. Tapi kita akan lihat nanti ya setelah kita edit bagaimana hasil dari S-Log ini. Oke, selanjutnya kita di bawah ini klik kanan new bin, kasih aja namanya video. Nah, ini itu untuk membuat folder ya, supaya nanti tidak acak-acakan videonya. Kita klik video ini lalu kita drag semua video ini ke dalam folder video. Di change saja ya. Nah, artinya kita sudah menempatkan 3 klip ini ke dalam folder bin kita. Ya, folder bin itu adalah folder di mana yang akan dipakai oleh kita untuk selanjutnya untuk dilakukan editing. Kalau yang di sini itu adalah folder yang di luar, ya, folder aslinya, ya, klip aslinya. Kalau ini adalah klip yang nantinya akan kita ubah-ubah seperti itu.
atau kita edit ya. Kita lanjut aja ke editing, ke sini, edit. Nah, sekarang sudah otomatis ada 3 klip di folder video ya. Folder video ini ada di folder master ya di sini. Gitu. Kalau kalian nanti akan ada audio, berarti balik lagi ke sini, bikin lagi new bin audio. Lalu kalian silahkan tambahkan audio-audio yang kalian punya seperti itu. Nah, kita kembali ke editing. Kita masukkan semua klipnya satu persatu seperti ini ke dalam timeline ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ya, ini yang ketiga. Oke, lihat di sini ada timeline 1. Timeline 1 itu maksudnya adalah ini nih, timeline kita. Timeline kita itu bernama timeline 1. Ini bisa diedit ya, di rename. Kita kasih nama dari timeline ini dengan cara mana ya? Oke, sepertinya belum ketemu ya di mana rename namanya ini. Oke, caranya biar lebih cepat adalah diklik sini lalu diklik tombol di keyboard, tombol F2 ya. Tuh, bisa langsung tuliskan saja di sini misalkan eh, scene 1 misal. Ya, jadi ini kita buat scene 1 misal ya. Jadi nanti kalian bisa buat scene 2, scene 3, scene 4 itu berbeda timeline ya. Jadi scene 1 dipisahkan dengan scene 2, dipisahkan dengan nanti pada akhirnya kalian buat scene yang utama. Scene yang utama itu terdiri dari scene yang banyak itu ya. Jadi bisa ditambahkan timeline new create timeline jika kalian menggunakan scene yang berbeda seperti itu. Nah, kalau ini scene-nya masih scene 1 ya. Oke, kita lihat ya, tampak memang sangat datar warnanya ya. Ya, flat, tidak nampak saturasinya, kontrasnya seperti itu. Tapi yang unik dari video S-Log ini adalah kita bisa melihat potensi ya, kita bisa melihat potensi video apa gambar warna-warna yang akan muncul dari video ini. Dan kita lihat di sini tidak ada atau cahaya yang over ataupun shadow yang terlalu dark ya. Dan ini bagus ya karena memang diambilnya oleh profesional ini. Nah, kalau seperti ini ya walaupun dalam hal kesengajaan tapi kita bisa lihat di sininya ada over exposure sebelah sini dan di sini juga dark di punggungnya. Dan itu wajar saja karena di sini adalah menggunakan teknik pengambilan gambar tanpa lighting ya. Jadi menggunakan natural lighting seperti ini. Dan arah cahayanya cukup bagus ya. Bukan berada di atas kepala banget ya. Tapi sudutnya masih ada di sini. Sekitar 60 derajat lah sudutnya. Seperti itu. Nah, di sini ya. Ini juga sama, flat sekali ya gambarnya. Ciri khas dari video-video yang diambil dengan picture profile. Oke, tugas kita sekarang ya belum ke cutting atau rough cut karena untuk rough cut itu disesuaikan dengan yang kita butuhkan ya. Karena kita tidak membutuhkan pengcutting atau pemotongan-pemotongan. Ya. Jadi kita akan bahas di video yang lainnya. Sekarang kita cukup di video ini cukup sekian untuk pengenalan video dan untuk pengenalan timeline ya. Nanti di bagian 3-nya kita akan lanjutkan untuk pengenalan dari tampilan color yang ada di sini untuk color grading. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.